Selanjutnya pada latihan 17 kita akan melakukan good receive terhadap PO yang sudah kita buat di latihan 16. Good receive ini kita bagi menjadi dua. Pertama good receive untuk violated material ya. Yang kedua good receive untuk non-violated material. Untuk violated material adalah testing instrumen, sementara non-violated material adalah sensor ya. Baik, kita lakukan good receive untuk material yang pertama ya. Jadi misalnya di sini adalah pengiriman secara parsial, yang dikirim pertama kali adalah testing instrumen. Kita pilih di sini transaksi good receive, referensi kepada PO. Kita bisa melakukan pencarian, misalnya berdasarkan vendor. Di sini kita pilih vendor. Nah ini, kemudian kita isi ya. Ini tampilkan list PO untuk vendor tersebut. Kita pilih yang paling akhir ya. Nah di sini kita isi 10 karena good receive-nya untuk item yang pertama, itu testing instrumen. Akan disalin datanya. Baik, yang ditampilkan testing instrumen saja. Kemudian ketika sudah dilakukan pengecekan, misalnya barang sudah oke ya, jadi kita klik item oke-nya. Kemudian referensinya, delivery note-nya kita isikan juga. Ya, sudah itu kita post ya. Baik ya. Nah di sini akan dibuat material dokumen untuk transaksi good receive tersebut ya. Selanjutnya kita akan menampilkan accounting dokumen untuk good receive yang barusan kita lakukan ya. Kita display dulu material dokumennya. Nah ini ya. Kemudian kita pilih dokumen info, apply dokumen, kita pilih accounting dokumen. Nah ini adalah transaksi accounting yang terkait dengan good receive yang barusan kita lakukan ya. Di sini terlihat bahwa untuk debit ya, kemudian ini untuk kredit ya, seperti itu. Baik, kita kembali. Selanjutnya kita lakukan invoice ya, lakukan invoice terhadap good receive tersebut ya. Jadi ada tagihan masuk, invoice verification, kita jalankan transaksi Miro ya. Kemudian kita isi invoice date-nya sama dengan posting date. Kemudian dari tagihan yang masuk kita lihat di situ bahwa total tagihan ada 572 ya. Dengan pajak 10% ya. Jadi ada pajak 52. 572, kemudian ada pajak 52 di sini. Dari ini kita lihat dari tagihan yang masuk ya. Dari invoice yang masuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil referensi ya kepada PO untuk mengecek ya apakah tagihan sesuai dengan PO atau tidak. Kita isikan juga sih referensi tagihannya dari REC1. Ini referensi invoice-nya, kemudian kita isikan di sini nomor PO ya. Nomor PO, kita bisa lakukan pencarian lagi berdasarkan vendor misalnya. Nah ini kita pilih PO terakhir ya. Baik, kita input. Maka akan disalin data-data dari PO ya. Nah kita di sini kita pilih ya PO yang pertama ya.
Kita lihat. Nah, di sini balance sudah balance. Jadi sudah sesuai antara PO ya di sini. Dengan item yang pertama dengan invoice yang masuk ya. Kalau sudah balance seperti itu, kita post ya. Invoice still contain message. Oke, text code. Jadi di line itemnya itu ada perbedaan teks ya. Jadi kita perbaiki dulu. Kita lihat di sini. Kita lihat. Nah ini teksnya harus sama 10%. Enter. Baik, sekarang kita bisa post. Nah, ini adalah dokumen invoice yang barusan kita buat ya. Kita bisa menampilkan coding dokumen dari dokumen invoice ini. Ya, kita display. Ini adalah invoice terakhir yang kita buat. Tampilkan ya, sini. Kemudian kita cek FI dokumennya. Nah, seperti ini. Jadi ada kredit ya di sini untuk vendor, kemudian debit untuk GRIR, dan juga debit untuk pajak ya. Yang kalau kita lihat sesuai ya dengan yang dibuat ya dan dicontoh. Baik, itu mungkin untuk latihan 17 yang terkait dengan good receipt dan juga invoice untuk evaluated group goods ya, material. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.